SMA Maiwa itu SMA 4 Maiwa, 20 anak kelas 12 itu magang ke Jerman. Beliau yang bimbing. Makasih banyak Mr. Kim. Tapi kenapa anak SMA bisa pergi, kenapa ini sarjana tidak bisa magang ke Jerman? Kita perkara itu kalau ini anak-anak kita abaikan di sini, ada apa ini? Ya, tolong. Jadi saya sependapat sekarang dari LDT bahwa kasih bahasa. Sekarang kita diminta ke Arab Saudi, di rumah sakit, di barista, di Kuwait, dan seterusnya. Gaji minimalnya itu yang di rumah sakit 13 juta per bulan. Dan kalau dia dokter 50 juta per bulan. Menjadi pelayan saja di dalam Masjidil Haram itu 8 jutaan per bulan. Mampir kiri, kalau mau ki honor di NDK 600.000, kapan cukup-cukupnya? 3 tahun, sekarang jatah ke Jepang. Sementara saya sudah daftarkan lebih 100 orang. Itu biaya pelatihannya di Tangerang itu 8 juta per bulan. Sampai pemberangkatan. Tapi biaya pemberangkatannya itu 40 juta. Rencana kami dengan Bank BPD bahwa kalau ternyata lulus ke Jepang dengan biaya 40 juta, Bank BPD yang bayarkan, lalu nanti setelah digaji di sana itu dicicil per bulan, misalnya 5 juta per bulan selama 1 tahun. 4 juta lah, karena 40 juta. Ya. Dari mana uangnya? Karena sesuai dengan MOU dengan penyelenggara ini, gaji dasarnya itu 18 juta per bulan yang ke Jepang. Jadi kalau dia bayar cicilan selama tahun 4 juta lebih, itu masih ada tersisa dalam rekening kalian 13 sampai 15 juta per bulan. Itulah devisa. Itulah sumbangsi kalian terhadap negara ini. Ya. Jadi saya berharap kalian atas bimbingan teman-teman dosen di sini masih ada waktu sekarang. Saya lebih cenderung kalau mulai besok mendaftar juga kursus. Kursus apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Arab kah? Bahasa Mandarin? Apa saja yang kita mau pilih? Bahasa Jepang. Karena ternyata yang ke Jepang ini harus belajar bahasa Jepang. Ya. Kenapa statement seorang bupati mengarahkan ke luar negeri? Begini posisinya. Kita di posisi dunia menjadi penduduk keempat dunia Ki. Setelah pertama Cina. Tapi Cina itu mampu menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Mampu jadi pedagang. Yang kedua India ya. Yang ketiga Amerika. Kira-kira bisa kita kalahkan Amerika. Oleh karena itu, penduduk terbesar 4 dunia mestinya mencari lapangan kerja. Jangan hanya mencari lapangan kerja dalam negerinya sendiri, tapi dia mampu mengisi pekerjaan di negara-negara lain, karena ada juga persoalan-persoalan di negara lain yang menjadi masalah. Misalnya kita ke Eropa. Apa yang menjadi masalah di negara Eropa? Persoalan angkatan kerja, di mana sekarang kewalahan mencari tenaga kerja. Itu akibat karena paradigma menikah dan melahirkan anak di Eropa itu sudah enggan melahirkan anak banyak. Sementara kita di sini, apalagi pernikahan-pernikahan dini, yang tinggal-tinggal di kebun itu, tamat drop out dari SMP, perempuan menikah, drop out dari SMA suaminya, tinggal di kebun, datang ke jalan-jalan, berapa ini kemanakan? Baru 7 Pak. Melahirkan kambingnya, melahirkan juga istrinya. Karena paradigma yang berbeda. Itulah yang membuat angkatan kerja tertinggi sekarang di dunia ada di Indonesia. Maka kalau kita tidak mencari pull out untuk keluar ke negara-negara yang kurang tenaga kerjanya, tapi ini ada di tangan-tangan yang punya bahasa yang bagus. Saya mau ingatkan pada teman-teman dosen begini. Perguruan tinggi kita ini diberi nama Amal Usaha Muhammadiyah. Maka berarti orang-orang yang menjadi dosen di sini
atau mengabdi apa saja di sini, dua tugasnya. Mengawal amal usaha, berarti yang dikerjakan itu adalah amal. Berarti selain kita dosen, juga ada pengabdian. Dan memang di perguruan tinggi itu ada 3 tridharma kita. Salah satunya pengabdian, tapi saya mohon maaf ya teman-teman dosen. Ini yang bukan kader Muhammadiyah kemarin yang saya khawatirkan kalau pengabdiannya yang rendah. Hanya datang memberi kuliah, jangan Ki. Ikut Ki kalau ada pengajian. Ya. Dan bangun ini Muhammadiyah. Cari Ki mahasiswa di luar. Jangan hanya tugasnya Pak Rektor cari mahasiswa, tapi pergi Ki mencari. Itu bagian daripada pengabdian. Tambah-tambah ilmunya ini sehingga bisa ke luar negeri. Itu juga namanya pengabdian. Yang berikut, perbanyak-banyak Ki penelitian. Kalau di kampus oke lah. Tapi pengabdian dan penelitian, saya itu buka lahan dan seluruh jenis tanaman di Maiwa. Tidak ada tong itu mahasiswa Uniman datang penelitian. Hanya Paud kemarin yang datang. Saya bilang, Paud datang. Apa mau dilihat di mana itu mahasiswanya Uniman itu? Di mana ini? Siapa yang salah ini? Pak Rektor? Atau BPH-nya? Atau wakil-wakil rektornya? Atau dosennya yang malas pergi penelitian di sana? Mau ke penelitian ikan di sana ada, mau ke penelitian sapi di sana ada, mau penelitian cabai di sana ada. Di sana ada 20 komoditi. Pisang saja saya punya pisang itu 5.000 batang. Nih, bisa ditambahkan istri, cukup itu. Iyalah. Iya. Paling kalau janda ji murah ji panainya. Iya. Kemudian yang berikut buat orang tua, tolong dikasih kuliah dulu ini ya. Tapi kalau sudah ada jodohnya, terima Miki. Tapi jangan tinggi-tinggi uang panainya ya. Jangan sama dengan teman-teman orang datang melamar, yang juru lamarnya itu tanya, berapa ini uang panai? Langsung ada tantanya yang tamanang hadir sebagai pembicara. Satu-satunya kemanakanku yang belum menikah. Saya tidak mau kalau dijual ayam potong. Waktu di sebelah 80 juta naik mapace. 80 juta mampan naik. Batal itu menikah. Ini kodong baru sarjana baru. Nah ada piwannya. Terpaksa jual kebunnya neneknya. Gara-gara kita. Maka tolong nanti jangan selalu menjadi ukuran itu ampanainya. Berikut. Siapapun yang hadir di sini, hindari Ki di Endrekang ini gotong royong konsumtif. Selalu kumpul-kumpul di pesta pernikahan. Baru 1 bulan mau menikah, diri kami sarapo. Sarapo sebesar ini, hanya 3 lembar, datang 500 orang. 200 perempuan masa, 300 laki-laki kasih beri sarapo. Karena Pak, podo rupa banget mikirnya, sangat apa moranak Pak Yunus, ada banget taratu. Malam kayak susita rumi kiatu apa ya lah jadi mana ya coba roba-roba lah itu. Waktu ini mitra menikah di lapangan batil di sini 30.000 orang datang, tapi hanya diurus 3 hari ya. Habis sapi 15 ekor tapi 3 hari diurus. Kita itu 200 undangan 1 bulan diurusi. Apa itu? Karena ada orang-orang yang tidak mau merubah mindset di dalam kampung itu. Saya berharap sarjana-sarjana baru ini jadi sarjana pembaharu. Dan teman-teman dosen ini, satu kebanggaan di Endrekang ini dari L2 Dikti. Dosen-dosennya di sini semua dosen milenial. Tidak ada dosen tua di sini. Kecuali barangkali paling tua Dr. Nurdin di sini. Tapi semua anak muda semua. Ya. Cuma ada yang baru 1 istrinya. Bahkan ada yang belum punya istri. Yang ini pengumuman, MC tadi belum punya istri itu. Dan dia adalah guru besar kita di sini, guru yang paling besar di sini. Kalau ditimbang lebih 100 kilo timbangannya, tapi belum punya istri. Mungkin juga pertimbangannya bahwa kasihan kalau saya beristri, siapa yang mampu menahan sebesar ini? Siapa tahu. Tidak ringan gitu, Pak dosen. Pintar tonjek itu bikin ringan-ringan diri. Nah, masa mau pepek saja. Jadi
sesungguhnya hari ini kita lebih penting mendengarkan orasi dari Pak Dokter. Terima kasih semuanya, terima kasih para dosen. Mohon maaf kalau saya selalu curhat ya. Kadang-kala juga kasar-kasar, tapi itulah hati yang paling ikhlas dari ayahanda kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.